semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudari wa yasri amri wa mudadan yang insani yang kawan-kawan. Nah, teman-teman, hari ini aku sebagai kepala sekolah ya, masih di dinasnya TKI Syekh Husnul Akram 27 ingin memberikan sedikit tentang praktek baik dalam kepemimpinan pembelajaran, yakni implementasi pembelajaran mendalam dengan strategi resiko asik. Perkenalkan sedikit ya, saya dulu kerjanya di TKI Syekh Bogor tahun 2008 sampai 2014. Habis itu guru TK di AIC 10 cuma 6 bulan sebenarnya, tapi di sini 1 tahun. Lalu selanjutnya baru ke TK Aisyah 27. Nah, sebenarnya praktek ini atau praktek baik ini atau implementasi ini dilakukan karena situasi TK Aisyah ini sangat beragam dalam kebutuhan anak-anaknya. Kedua, ada gap antara guru 1 ke guru 2 dalam kompetensi gurunya. Ketiga, kemampuan orang tua murid juga berbeda-beda. Terus strategi ruang kelasnya, sekolahnya juga sangat berbeda setiap kelas A dan kelas B. Jadi dengan masalahnya yang begitu banyak, dengan tantangannya yang begitu banyak juga, saya melakukan riset atau membenah diri gitu. Tantangannya saat pembelajaran mendalam ini diterapkan, yaitu banyak sekali guru kurang mampu dalam merancang pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada anak. Kedua, media dan alat peraga di sekolah TK Aisyah 27 juga sangat minim. Ketiga, penataan lingkungan pembelajarannya juga atau setting suasana kelasnya juga sangat tidak menarik. Keempat, program-program sekolah juga belum maksimal dalam melibatkan orang tua. Aksinya, nah apa sih sebenarnya resiko asik? Resiko asik itu sebenarnya adalah singkatan dengan 1, refleksi, kedua, potensi, ketiga, kolaborasi, keempat, aksi, kelima, evaluasi, dan keenam, tindak lanjut. Jadi sebenarnya resiko asik itu adalah tahapan saya sebagai kepala sekolah dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Nggak begitu Jadi kelihatan. strateginya. Nah, apa sih refleksi? Jadi sebelumnya dalam resiko asik itu kan yang pertamanya adalah refleksi. Saya merefleksikan, saya berpikir apa sih kurangnya TK 27, kenapa seperti ini. Jadi refleksi adalah kegiatan dengan rapat dengan guru-guru. Apa sih kendala kalian dalam proses pembelajaran? Sama orang tua murid juga. Saya meriset dan saya catat apa yang harus diperbaiki ke depannya. Kedua, saya mencatat potensi yang ada pada diri saya, kepala sekolah, guru-guru saya. Apa sih kekayaan atau yang harus menjadi potensi keunggulan TK 27? Saya catat satu-satu. Nah, ini dia nih. Setelah saya teliti ternyata potensinya banyak loh. Pertama, saya punya Bu Emi, yaitu guru penggerak yang insya Allah pembelajaran juga banyak. Dan pastinya lebih banyak berbagi untuk Bu Pani yang gurunya 1 lagi. Kedua, saya ahli dalam teknologi, membuat pembelajaran IT. Saya juga bisa membuat program-program game seru di IT. Saya bisa membuat kayak Google Site, Google Form. Saya juga punya potensi itu. Ketiga, pembelajaran juga di sekolah ternyata sudah punya layar, infokus, segala macam saya sudah punya. Ketiga, ternyata lingkungan sekolah kita juga ternyata banyak loh. Ada pasar, ada kalau kelak kata kita mas tempat sampah deket ya kan, bisa tentang lingkungan sekolah yang kotor, bagaimana menanggulanginya. Terus ternyata dekat juga dengan jalan raya. Jadi tidak harus jauh-jauh, temanya tentang pantai, temanya tentang pegunungan, ternyata bisa diangkat melalui pasar. Sedangkan pasar banyak sekali kan potensinya, ada
jual beli, ada sayur-sayuran, itu juga ternyata banyak ya. Lalu selanjutnya ya alhamdulillah walaupun sedemikian bentukannya ternyata bisa olahraga, ternyata bisa pensi, ternyata bisa buat drama di dalam ruang sekolah yang seadanya ini. Nah ternyata kita juga ternyata Bu Pani punya potensi dalam ibadahnya, tentang pembacaannya yang lebih bagus, itu juga jadi potensi. Ternyata ini bisa loh dibuat program tentang hafalan Al-Quran karena kita punya Bu Pani misalkan. Terus di sini juga banyak sekali yang kita punya yang bisa kita gali untuk pembelajaran mendalam. Lalu selanjutnya anak murid kita ternyata juga ada yang aktif, atau orang tuanya ternyata ada yang dokter, bisa kita jadikan narasumber. Nah, ko-nya resiko, ko-nya kolaborasi, yaitu kegiatan yang menjalin kerjasama baik itu dengan orang tua ataupun pihak manapun yang kita miliki. Contohnya, ya di sini punya pengurus Aisyah. Ternyata Aisyah itu luas sekali. Nah ini salah satunya kita kunjungan ke Aisyah di Jogja yang sudah menerapkan lospart yang benar-benar semuanya tidak ada lagi yang tempelan tapi benar-benar lospatan, lepas pasang. Di sini juga kita berkolaborasi dengan Bu Kina yang kita punya gitu kan. Bu Kina itu kan misalnya asesor, terus dia juga punya pembelajaran namanya Selamat ada. Apa? Tuh. Apa? Asesor. Lalu di sini kolaborasi orang tua kita juga bisa libatkan. Keempat ini juga ada siapa? Pak Idris. Pokoknya siapapun yang menurut ibu-ibu bisa nih menjadi narasumber, jadi nggak usah jauh-jauh, kita punya loh yang terdekat gitu. Lalu ini Eka kunjungan ke Seruni, berarti berkolaborasi ya. Nah aksinya setelah Eka research, Eka refleksi, terus Eka mengetahui potensi, Eka kolaborasi, guru-gurunya dong. Lalu mengaplikasikannya dengan aksi, yaitu sebuah tindakan atau pelaksanaan program yang Eka buat sesuai dengan potensi yang Eka punya agar program sekolah berjalan dengan lancar. Dengan kolaborasi yang sudah diramu oleh kepala sekolah, guru dan orang tua, terwujudlah pembelajaran mendalam di TK Aisyah 27. Seperti ini. Terus habis itu menyampaikan informasi atau menyediakan ruang bertanya. Dan selanjutnya ini salah satunya games yang Eka buat. Nah ini juga penataan ruang, ternyata nggak membosankan. Kita setting kelas agar kelasnya nyaman. Salah satunya pembelajaran mendalam itu adalah setting kelas terutama, yaitu penataan ruangan yang sangat baik dan menarik. Lalu ini orang tua menjadi narasumber. Kalau ini yang dulu intrakurikuler. Anak-anak kan, ini juga ini namanya project kelas, membuat kamar impian. Kelasnya berubah menjadi kamar impiannya anak-anak. Ada yang menata. Ini mereka sendiri yang membuat idenya. Ada yang menata. Kalau jadinya masih proses ya Bu. Jadinya itu ada ruang sholatnya, ada gantungan bajunya. Ini masih P5-nya ya. Nah, evaluasi setelah kita laksanakan walaupun seadanya, kita evaluasi nih. Hanya ke guru, Bu Emi, apa sih kendalanya selama ini? Kemarin kan kita udah melaksanakan A, kita melaksanakan B. Apa sih keluh kesahnya dan apa sih yang membuat anak-anak bahagia? Catat sama kepala sekolah nih. Berbagai strategi dari mulai refleksi sampai aksi. Barulah kita mengevaluasi dengan cara observasi wawancara semua sekolah, warga sekolah, penjaga sekolah. Ayadi, gimana SOP-nya? Kurangnya apa? Kan kemarin udah dilaksanakan nih. Tanya orang tua murid, apa sih kurangnya nih program-program kita? Itu namanya hal evaluasi.
Setelah kita ramu, baru kita tindak lanjuti. Nah, sebaiknya program yang ini di stop apa tidak? Program yang ini dilanjut apa tidak? Apa penambahannya? Apa dikurangin lagi? Apa harus dilanjutkan? Itu nanti diprogramkan lagi, ditindak lanjut dengan hasil evaluasi yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran mendalam atau kurikulum merdeka yang kemarin, jadi Eka merasa tuh kayak saya dapat melihat dengan luas kondisi real saya di sekolah dengan kemampuan yang dimiliki guru, serta mengetahui kolaborasi yang akan dibuat dan mengimplementasikan. Kalau ini kan masih kurikulum merdeka ya, tapi sekarang pembelajaran mendalam. Kompetensi gurunya lebih meningkat karena kan banyak kolaborasi, banyak praktek baik, banyak mendengarkan, banyak melihat, banyak studi tiru, banyak juga yang di kepala kita dan diterapkan di anak-anak. Terus penataan ruangnya juga udah mulai banyak yang menarik, banyak yang dibikin, banyak yang dibuat. Memang capek awalnya, tapi kalau misalnya kita kerjanya bareng-bareng, insya Allah pasti bisa membuat hal peningkatan pembelajaran. Yang keempat adalah pembelajarannya sudah diimplementasikan dengan baik dan sederhana. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Tanya aja satu aja. Itu pas bikin kamar